Pandemi COVID-19 belum selesai, jadi jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk liburan di rumah aja, biar aman, nyaman tanpa kerumunan, sehingga terbebas dari penyebaran virus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah loh. Sayangi dirimu sendiri dan keluargamu dengan selalu menerapkan pesan ibu seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman hidup, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dosa kita, ingatkah pula amal kita, bandingkanlah, renungkanlah, mana yang sering kau lakukan. Takkan pernah berhenti sampai akhir kiamat nanti. Mari bertaubat, mari bertaubat sebelum waktu terlambat. Sejujurnya
Sakit-sakit hatiku ini, kau khianati aku yang kedua kali. Semua rasa cintaku berubah jadi benci. Dahulu kau yang ku sayangi, kau yang ku cintai, sehidup semati. Dahulu kau selalu ada menemani aku dalam suka duka. Saat yang pertama kau duakan aku anggap hilaf dan aku memaafkan. Namun ternyata kau tak pernah berubah. Kau khianati aku lagi. Sakit-sakit hatiku ini, kau khianati aku yang kedua kali. Semua rasa
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Saya pengen versinya lain malam ini ya. Saya pengen bacain, Saya pengen pembukaannya begini. Halo, selamat malam konco-konco, yopo kabarmu? Mestine segar waras kabemo. Tak celuk iki stok yo. Arema ne suarane Surabaya. Suaramu sering banter yo, Blitar, Bandung, pokoke ponco-konco lainku kabeh ayo ndang gabung karo radio nongkrong bareng lho. Ojo lali subscribe dan pisan tombol. Aku nggak mudeng tuh. Saya selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Itu bahasa Jawaku ya. Apik nggak ya nggak. Arema. Selamat malam ya. Kita sekarang meluncur ke Kanovi yang berada di Jakarta ya. Iya Kanovi piye. Api-api pasal kajian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut ya, itulah tadi Kasen ya, sudah kita dengar suaranya agak kumat malam ini, bagus kalau kumat ya. Ya, kita muncul lagi untuk tanggal 18 Juni, hari Sabtu ketiga di bulan Juni ya. Acara radio nongkrong bareng untukmu semua dari kita. Acara ini glowing ya. Dan Kak Sam yang gemesin tadi sudah kita dengar suaranya, kemudian saya sendiri Kak Novi yang menghanyutkan, serta Kak Grace yang memukau dan memikat, cetar membahana. Nongkrong bareng akrabnya memang lebay ya. Kenapa? Karena sesama sahabat, antar kawan, kita jabat erat, walaupun kita jauh di mata, dekat di doa ya. Dan semoga semua tetap sehat. Dan saat ini musim hujan di Jakarta, itu sedikit laporan cuaca. Hujan itu biasanya didahului oleh petir, tapi yang belakangan ini petirnya muncul setelah hujan. Habis hujan sudah kering, baru geder, ceker, agak ngeri ya. Banyak ular. Tapi orang bilang kalau banyak ular itu kita pakai bawang. Ini tips ya di awal jumpa kita. Bawang itu kita gecek ke bawang sampai jangan terlalu halus. Lalu untuk mengusir ular di musim hujan, ular itu mengerikan, menggelikan, menakutkan. Lalu kita gosok di hidungnya si ular. Selamat malam Kak Grace. Selamat malam semuanya, sobat muda tercinta dimanapun Anda berada. Yang pasti khususnya yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan mungkin juga ada di New York, teman saya di Italia sekarang. Selamat malam semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak kenal maka tak sayang. Jangan lupa tonton terus, dengarkan terus radio nongkrong bareng, karena akan ada banyak inspirasi, banyak-banyak pengalaman dari teman-teman kita. Sharing-sharing, ada banyak ilmu yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya pastinya ya. Yang mendengarkan jangan lupa komen-komen, siapa tahu mungkin ada request atau salam-salam untuk teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa share juga. Share yang banyak yang lewat Facebook. Orang bijak mengatakan ikian bulian shu zama liang timbu liang dujiba. Artinya seorang teman yang jauh kadang-kadang jauh lebih dekat dari keluarga yang ada di dekat kita. Pendengar radio nongkrong bareng seperti biasa setiap malam minggu kita ada mysterious guest atau guest tamu, dan malam ini tidak ketinggalan ada tamu istimewa yang tadi kita sudah ngobrol sebelum streaming, tapi untuk mengenal lebih dekat kita langsung sapa saja. Kita memanggilnya kakak ya. Selamat malam kakak. Halo, selamat malam Kak Novi, selamat malam Kak Grace, juga Pak Sen. Selamat malam semuanya yang mendengarkan bareng. Nggak pakai ini ya.
apa? Kowe koncung ngo hai Kok kakak. kan? Kok Oh hai ya? kakak. Ni teh ho. Leho, ho. Pasem. Obatnya diminum dulu, Pasem. Iya. Salah mah belum makan obat. Emang Belum makan obatnya. malam minggu ini emang malam minggu yang Kita orang ceria. Indonesia loh, orang Indonesia yang merantau ke Hong Kong dan terdaftar di kota ini. Kak Grace tadi nggak pembukaan pakai bahasa Jawa. Gimana itu? Iya. Aremamu. Oh, iya. Wah, gelem ya. Oke. Ayo. Angel. Angel wis angel. Ini. Wes angel. Kita siarannya Aku yang nggak ngerti. siarannya pakai bahasa Jawa. Nah, konco kita ya, bagaimana hari malam ini? Ya opore. Apa? Dengan radio ngobrol bareng kakak ini pasti banyak yang ingin tahu. Mungkin cerita sedikit tentang diri Anda ya. Sudah berapa lama di Hong Kong, apa pekerjaan atau Daerah mana hal tinggal? lain, tinggalnya di daerah mana. Lama-lama mau ngungsi. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan juga selamat malam untuk teman-teman yang 3 tahun tinggal di taman ya. Itu kata Pak Firman. Oh iya. 3 tahun tidur di taman. Saya cuma mau mengingatkan satu hal, itu jangan lupa minyak gosok ya. Ya. Terus yang saya herankan itu almarinya di mana gitu loh. Minyak gosok buat ikan ya. Kak Novi jangan lupa Yeni setia mongkok katanya menyimak dan juga Selamat malam Mbak Yeni. Sutiasi juga hadir. Aremania. Salam satu jiwa, salam sehat. Tadi. Saya kira Untuk apa ini? Untuk apa ini? Saya lupa ini. Untuk semuanya. Semuanya, ya semuanya. Salam sehat ya Mbak ya, terima kasih. Yang lain ditunggu ya, silakan komen. Kita cuma Yeni sama Sutiasi saja ya. Iya betul. Komennya yang mana yang lain? Nanti kita biasanya jam sekian ini saya kasih mengingatkan bahwa kalau kita sambil nyetrika dengerin HP itu agak ribet ya. Walaupun bisa aja, cuma nanti ketukar setrikanya masuk ke kuping, HP-nya kita gosokin. dia enggak dipikirin kan masih ada. Oh iya. Ini ada Mary Tania Wong nih. Iya, saya Arema lupa. Dampit hadir. Saya lupa juga mengucapkan selamat malam kepada Suci Suryati yang imut-imut ya. Suci tadi saya sudah putarkan lagunya itu judulnya apa ini? Judulnya tunggu bentar. Judulnya terlambat taubat sebelum terlambat. Ya, jadi harus tobat nih sebelum terlambat. Ya, jadi teman-teman semua ya harus benar-benar nih. Ya, nggak harus benar-benar introspeksi diri sendiri ya supaya kembali nggak sih kembali mengenalkan kakak ya. Selamat malam kakak, kata Suci. Selamat malam juga Suci. Dan menyimak Suci. Suci mau tahu apa nih sedang menyimak? Silakan kakak, bagaimana ceritanya perjalanan hidup Anda? Perjalanan hidup saya itu cukup panjang, Kak Novi. Jadi saya itu sudah di Hong Kong sejak tahun 2002 ya. Wih. 2002. Kenapa nyasar ke Hong Kong? Kenapa nyasar ke Hong Kong ya? Ya mungkin sama seperti mungkin teman-teman kita juga kadang di Indonesia itu sudah terlalu membuat kita nggak ada seperti tidak melihat jalan gitu kan. Jadi kayaknya mungkin setelah kita pindah negara atau mungkin setelah kita pergi ke tempat kita akan menemukan gitu loh jalan kita. Jadi
awalnya saya datang ke sini tuh hanya untuk sekedar apa ya, ya coba setahun saja lah gitu. Maksudnya setelah saya lulusan Trisakti, dan setelah itu saya kerja di Indonesia sekitar mungkin 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Setelah itu saya berasa ya mungkin juga satu ya putus cinta, biasa lah ya kalau udah putus cinta itu ya, terus jadi kayaknya mulai kabur ya. Saya tuh dulu berpikir gini, pokoknya saya mau kabur gitu ya. Suatu saat mungkin dia nyesel, dia akan jemput saya ke Hong Kong. Ternyata saya nggak dijemput. Terdampar saya di Hong Kong. Oh, terdampar. Iya, terdampar jadi saya di Hong Kong, jadinya nggak dijemput lagi. Berarti salah satu cara untuk move on dari seseorang itu harus pindah negara. Mungkin saat itu karena saya masih terlalu muda, jiwa muda, jadi membara. Jadi saya pikir tak tinggalkan loh. Jangan, maksudnya biar kamu nggak susah nyari aku. Kalau mau nyari aku, kamu mesti keluarkan duit lebih banyak lagi untuk menjemput aku. Yeah. Jadi jiwa muda dikit. Ya, saat itu mungkin karena saya pikir ya kita mau coba cari pengalaman di Hong Kong gitu ya. Dan akhirnya setelah setahun saya di Hong Kong, saya melihat bahwa saat itu sebenarnya ayah saya hanya memberikan tiket one way ticket. Tega ya. Memberikan one way ticket. Biasanya dan, tuh apa? Lagunya Ya. one way ticket, one way ticket. Betul. Karena tadi saya senang dengan ajaran bapak saya. Jadi maksudnya dia tidak mengajarkan untuk kita itu manja. Jadi dia bilang kalau kamu mau pulang, kamu harus berjuang, beli tiket untuk pulang sendiri ke Indonesia. Jadi saat itu saya cuma berpikir, wah tega nih papa. Tapi saya nggak kehabisan akal. Saya beli tiket yang 1 tahun, saya tambahin uangnya. Jadi diperpanjang lah, jadi kayak open tiket 1 tahun. Nah, tapi setelah 1 tahun, ternyata yang terjadi tuh, setengah tahun pertama saya ngerasa tuh udah kayak, waduh, kayaknya sengsara banget deh. Karena saat itu meskipun saya bisa bahasa Inggris, tapi kan kita di Indonesia kan jarang banget berbahasa Inggris kan. Jadi begitu kesini, Kantonis nggak bisa, Inggris pas-pasan. Jadi kayaknya jadi kayak saya tuh padahal orangnya asalnya tuh orang yang cukup kayak sanguin ya, maksudnya orang yang ekstrovert. Tapi pada saat saya kesini saya jadi introvert karena saya bingung gitu loh, saya takut karena kan ya namanya nggak pernah pergi, maksudnya ya tinggal jauh dari keluarga, tiba-tiba saya jauh dari keluarga. Nah, jadi ya tapi di situ saya belajar untuk mandiri, belajar untuk mendekatkan diri juga pada Tuhan, karena kita nggak bisa bergantung sama siapa-siapa kan, selain berdoa dan berusaha gitu. Jadi akhirnya setelah setengah tahun pertama itu, saya mulai berkenalan lah dengan teman-teman yang sama-sama orang Indonesia di Hong Kong gitu, dan saya mulai kerasan lah intinya, dan setelah 1 tahun malah saya nggak mau pulang. Karena saya merasa, wah ternyata di Hong Kong itu enaknya transportasi. Kanovi pernah ke Hong Kong? Transportasi di Hong Kong itu, ya. Kanovi sering ke Hong Kong bolak-balik. Sering ya? Iya kan enak ya, Kanovi. Kita tuh kalau naik MTR kita nggak pusing. Kalau di Indonesia itu naik kereta, waduh saya kalau pulang pergi Jakarta Bogor itu sampai saya tuh benar-benar udah nggak usah berdiri, pokoknya kamu diem aja tuh kamu nggak akan jatuh karena sudah kayak ikan asin udah. Kalau di sini enaknya ya, mau orang naik MTR itu mau pakai Rolex kayak mau pakai kantong plastik kayak sama-sama naik MTR. Jadi enaknya ya lebih di Hong Kong saya lihat lebih enak lah ya. Terus transportasi aman, terus makanan enak, jalan kemana gampang, kagak ditodong. Iya, saya
Saya pernah ditodong pakai celurit di Kopaja, di Widih. dekat Roxy Mas. Waduh, iya pakai celurit. Tapi saat itu ya saya teriak sekenceng-kencengnya. Dan lucunya, saking saya teriak sekencengnya, malingnya, bukan perampok ya, takut ya saya teriak langsung turun dia. Kalau saya Oke. teriak sekencang mungkin. Jadi ya intinya saya akhirnya bertahan di Hong Kong itu karena saya ngerasa Hong Kong lebih aman. Secara transportasi saya lebih suka di sini gitu loh. Jadi akhirnya terdampar lah saya di sini selama itu. Ya itu nanti. Kerja sebagai apa di mana? Oh, saya sekarang ini bekerja di perusahaan Telkom. Oh, Telekomunikasi, Telekomunikasi. Ya. bukan di PT Telkom. Bukan di PT Telkom betul. telekomunikasi. Begitu Grace. Oke. Ya, sebelum kita lanjut ya, saya boleh menyapa dulu beberapa teman kita yang lagi dengerin, kakak ya. Ya. Ya, selamat malam untuk Mbak Sriati, Maya Melika, Hai Ibu. Kita juga punya teman di Taipei namanya Mia, tapi sudah pindah ke Fanling. Yuli Omai Kene, Ika Omai Omai Jakene Omai Kaono. Mbak Elisa di Sekimei, Bufat di Tinhau ya. Mbak Yuyun Bima yang hari Sabtu lalu bersama suaminya dari Banyuwangi itu berinteraksi ya di acara ini. Mas Basuki, selamat malam. Lagi pada dengerin nih. Mbak Aning di Indonesia ya dengan keripik Ya. usahanya. Tempe, Mbak Wina, Mbak Ria Tandayu, Ika Saraswati, Mbak Angga, ya Ari, dan tadi teman-teman yang 3 tahun tidur di taman ya, jangan lupa untuk kerikan. Ya, menarik apa yang dikatakan oleh tamu kita kakak. Tahun pertama datang ke Hong Kong itu hanya ingin move on karena katakanlah patah hati, hancur hatinya, kemudian didorong lagi oleh ayah ya yang memberikan Anda itu cuma tiket one way tiket, jadi dipaksa untuk mengatasi persoalan secara mandiri. Dan seorang yang ekstrovert yang begitu gegap gempita menjadi introvert atau sebaliknya tadi ya. Iya, Kakak menceritakan kemudian kenyamanan di Hong Kong. Saya sepakat. Dan saya juga pernah tinggal di Hong Kong beberapa saat gitu ya. Iya. Dan saya coba masuk ke sedikit mengenai peran ayah karena besok itu Hari Ayah Iya. Internasional ya, tanggal 19. Father's Day. Father's Day, Happy Father's Day. Kadang-kadang kita lupa ada Father's Day, padahal ayah itu berdarah-darah untuk menghidupi keluarga, tapi karena peran ibu yang melahirkan, membesarkan, sentralistik lah sifatnya, dan betul, memang betul, itu tidak bisa diabaikan, tapi kadang-kadang lupa. Jadi peran ayah ini penting kalau kita ini sebagai anak untuk bisa pintar berkomunikasi. Di sini peran ayah memegang, atau seorang ayah memegang peranan gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu jatuhnya pada bulan Desember hampir sama Hari Ibu kan. Iya. Betul kakak. Jadi peran ayah dalam hidup anak itu sangat penting ya. Kita nggak bisa melupakan. Saya pribadi, kakak masih punya ayah atau bagaimana? Saya masih punya ayah, ibu udah nggak ada sih. Kak Grace? Ya. Peran ayah menurut Kak Grace? Kalau saya ngomongin ayah tuh pastinya menetes nih, rasanya pengen netes karena saya udah nggak punya orang tua. Ayah itu apa ya, Superman. Beliau itu bisa apa aja ketika kita dalam keadaan apapun
dia nggak pernah merasa sedih. Dia justru yang menguatkan. Kalau ibu kan pasti ketika kita sedih, ibu pasti ikut bersedih. Jadi kita tambah sedihnya. Tapi kalau bapak itu nggak akan pernah memperlihatkan kesedihannya kepada anak-anaknya. Betul. Dia adalah seorang yang sangat kuat sekali. Ya. Itu kalau menurut saya. Ini Jadi penting betul ya dalam hidupnya Grace ya. Seorang Grace. sangat sekali. Apalagi kalau cewek sebenarnya lebih dekat sama ayah. Kalau cewek. Betul. Kalau saya Biasanya sendiri begitu. seperti itu. Kata-kata apa dari ayah mungkin kalau saya yang paling ingat menjadi quotes bahkan kata bijak seorang ayah, kamu harus punya tujuan dalam hidup ya, dan kamu harus bangun disiplin kamu. Ngomong sekali doang udah, nggak pernah ngomong-ngomong lagi, ngasih duit sering, kadang-kadang banyak ngomong nggak ngasih duit. Tapi iya, jadi peran ayah bagi seorang Kak Grace itu ya, pernah hadir nongkrong bareng, bagi kakak juga sangat berarti, tapi masih ada ya kedua orang tuanya. Ibu. Ibu udah gak ada, papa. Iya, mungkin Kak Sam. Ayah saya emang Superman juga. Tapi kalau di Indonesia kayaknya Superman deh ya. Kalau dalamnya di dalam, kalau Superman terlalu dalamnya di luar, bedanya di situ. Iya. Warnanya merah karena yang hitam dipinjam sama Batman. Ayah saya itu emang udah baru umur 93 ya, kami 94 ya, itu sangat luar biasa. Saya mengucapkan, semoga besok saya bisa mengucapkan ya, saya telepon dia, mengucapkan Happy Father's Day, dan juga saya juga mau mengucapkan semua Happy Father's Day kepada teman-teman semua punya ayah ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kalau bisa sering-sering nelpon ke mereka ya, sering-sering nelpon ke mereka. Sebabnya sebabnya kan kita kan sudah berapa lama nggak pulang ke Indonesia ya, istilahnya you never know ya, namanya ya, bahasa Indonesia ya, you never know ya, kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah tahu Mas. Kelamaan di Inggris nih Kak Sam ini. Iya. Bahasa Jawa apa? You never know. You never know itu apa? Ya gak ngerti. Gak ono. Karo. Kalau ada yang ingin diberikan sebagai tanda bahwa kita sayang sama ayah kita, kakak, ya. Kira-kira apakah yang pantas ya? Bunga untuk ibu, ucapan, mungkin kakak ada imajinatif ya, lebih bisa membayangkan. Kalau saya sih baru ini saya tuh lihat, saya dengar dari adik saya kalau TV papa rusak, terus gitu saya bilang ke adik saya, tolong dong saya transfer uang, terus tolong dibelikan TV baru gitu loh. Jadi kalau saya lihatnya dalam sisi apa yang dia butuhkan gitu loh. Dan selain mungkin bukan cuma sekedar materi ya, jadi kadang benar kata Pak Sam, kadang kita telepon sekedar say hi, gimana kabarnya. Kadang-kadang sih saya suka cerewetin papa sih, kayak papa saya kan masih ngerokok, jadi saya sudah bilang jangan ngerokok ya Pak, sedikit tuh kurangin kalau bisa stop gitu. Jadi kalau saya telepon papa saya kadang suka kayak gimana ya, kayak udah bayar tuh katanya. Karena kan kayak itu nasihat orang tua gitu. Tapi kalau saya sih karena saya sayang ya, jadi saya cuma bilang jaga makan ya, makan yang sehat, jangan makan gorengan. Biasa lah, padahal kita sini masih makan gorengan sih. Cuman kan kalau kita sayang sama orang tua, kita pengen umur panjang. Jadi saya cuma bilang ya, maksudnya yang sehat ya gitu loh. Jadi ya gitu. Ya intinya terus setiap kali saya mau tutup telepon, saya pasti akan ngomong kakak sayang papa. Jadi biar dia tahu kalau bagus.
Ya, jadi meskipun kita jauh, jadi kita nggak kayak aku sayang kamu kayak I love you tuh nggak hanya kita ucapkan ke orang yang kita sayang seperti pasangan, tapi juga kepada orang tua kita terutama. Jadi ya Iya, kalau saya sih betul. seperti itu. Kalau saya ingin mengucapkan I love you, Daddy, mudah-mudahan bisa didengar di surga sana. Ya. Pasti. Oke, kita tergabung dengan Mbak Eli. Ya, selamat malam, assalamualaikum Mbak Eli. Selamat malam semuanya, Kak Sen, Kak Novi, Kak Grace, dan ini kakak siapa ini? Kakak yang ada di hatimu. Iya, halo kakak. Sebelum Kan biasanya saja kakak tenang ya. kakak yang Bisa. Saya bisa sekarang. Mbak Eli, gimana? kita sedang bicara tadi kebetulan konteksnya ya berkaitan dengan hari ayah 9 Juni besok ya, secara internasional itu adalah pada hari seorang anak namanya Dot, itu DODD ya, dia melihat kok dirayain hari ibu terus tahun 1900 sekian ya. Dia lihat di depan gereja kenapa hari ibu terus, sementara yang ngasuh dia itu ayahnya ya, karena sang ibu sudah nggak ada, dia masih kecil. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan sejumpul bunga semak-semak, diambil untuk ayahnya, dia berikan karena yang dia tahu, yang membesarkan dia, memberikan makan dan merawat dia, memandikan itu ayahnya. Nah, sejak itu sebenarnya tanggal 15 Juni diputuskan untuk menjadi hari ayah, tapi diundur menjadi 19 Juni karena si Dot ini, si bocah ini teringatnya tanggal 15, diundur 4 hari kemudian dia memberikan sejumput semak-semak itu ke ayahnya. Nah, berkaitan dengan itu Mbak Eli tadi sudah Kak Sen, Kak Grace, kakak saya. Masih ada orang tua Mbak Eli? Ayah? Masih. Ya, bagaimana kesan seorang ayah? Saya tidak menanyakan ibu mungkin ya, karena ada gilirannya nanti. Iya, kalau ayah saya, ayah saya itu seorang yang benar-benar patut untuk jadi panutan ya. Dan kayak ibarat kata ya, Kak saya nggak mau kata dan kakak yang ada di dalam. Karena ayah saya yang dulu yang saya dari luar negeri because of rumah tangga saya berantakan ya, saya harus pergi meninggalkan semuanya. Jadi ayah saya tuh bilang, memang saya dari Indonesia udah seneng nyanyi, seneng kesenian ya intinya gitu kan. Bapak saya bilang gini, kalau kamu nggak pergi sekarang, kapan lagi gitu kan. Sekarang rumah tangga kamu lagi dengan keadaan kayak udah broken gitu kan. Ya kalau masih bisa dipertahankan sih ya masalah, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi gitu. Tapi jangan sampai saya tuh kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan dan untuk ke masa depan anak-anak saya juga kan gitu. Jadi ayah saya tuh yang mensupport saya untuk pergi ke luar negeri. Itu pertama kali yang menyuruh saya ke luar negeri itu ya ayah saya gitu. Gitu. Jadi saya masih ingat dia bilang begini, namanya seorang seniman, bapak itu udah jadi seniman dari kecil ininya ya, dari main gamelan, main opera, main rock, pokoknya kesenian semuanya udah itu sama bapak itu. Kesenian itu dimanapun kamu berada, dia nggak bakal mati gitu. Jadi kamu jangan takut untuk kehilangan ini. Bapaknya bilang kayak gitu. Jadi waktu itu masa berat karena saya udah punya grup saya udah lagi berkembang gitu kan, kayak saya tuh bela-belain sampai kayak hampir saja pada kata rumah tangga saya keluar karena saya ngebelain grup ini gitu kan dulu. Terus bapak kayak gitu, ya mending aja daripada itu diredam biar ntar kalau masih bisa dilanjut keluarganya ya itu masih rezeki saya lah gitu. Kalau nggak bisa ya mau diapain lagi gitu. Yang penting kamu satu niat bismillah berangkat ke luar negeri merubah nasib gitu. Itu kata ayah waktu itu ya? Iya, karena dalam bikin bapak saya itu
kesenian memang nggak bakal mati dimanapun kalau berada, seni itu akan ada di hati kamu gitu kan. Jadi nggak perlu takut kalau kesenian itu tertinggal atau sampai di mana. Di Thailand ya, dulu saya pertama pergi ke luar negeri itu 3 tahun memang saya benar-benar vakum, nggak bergerak sama sekali, fokus untuk bekerja gitu saya. Iya. Terus saya pulang ke Indonesia selama 3 tahun, terus kembali ke Hongkong malah tetap ya sampai yang seperti sekarang ini lebih berkembang. Itu mungkin berkat Allah saya juga. Beliau sangat berjasa banget dalam hidup saya, Kak Sen. Oke, kakak, kita kembali ke kakak yang sebagai guest kita di Sabtu malam ini. Kita terus ada yang mau diobrolin dengan Kak Sen, silakan lanjut. Iya, ini saya mau tanya, pertama kali makanan apa yang melekat di hati sampai sekarang yang udah pernah kakak rasakan di Hongkong? Makanan apa ya? Makanan yang spesial yang mungkin pertama kali kayak misalkan apa itu ngawang mie itu Pak, aku paling suka ya. Itu nggak pernah dari pertama kali aku kesini tuh ngawang mie. Kalau kakak apa yang melekat sampai sekarang dan itu menjadi sebuah apa ya, makanan pertama kali yang dirasakan itu aneh tapi enak ya gitu. Aneh tapi enak ya. Nah, saya itu makan saya di Hongkong itu nggak pernah waktu di Indonesia saya nggak pernah makan yang namanya kaki bebek ya. Kaki bebek ya. Terus waktu saya tinggal pertama kali datang ke Hongkong tuh saya tinggal sama tante saya. Nah, tante saya tuh masak kaki bebek. Saya bingung kalau kaki ayam ceker kita kan di Indonesia banyak ya. Ini kaki angsa atau kaki bebek, pokoknya yang ada selaput-selaput yang antara jari-jarinya. Jadi saya tuh bingung dan saya sebenarnya geli sendiri. Tapi waktu saya coba itu ternyata enak juga gitu loh. Kaki bebek ya. Kaki bebek iya. Jadi kakinya tuh kayak ada selaput-selaputnya di antara jari-jarinya. Jadi lucu aja sih. Kaki bebek itu. Nah iya, jadi saya tuh nggak pernah makan itu, jadi itu pertama kali yang saya makan itu. Tapi kalau makanan yang saya suka sampai sekarang suka itu adalah kale yutan. Karena saya suka yutan. Bakso ikan yang kari itu loh, yang bakso ikan yang kari yang biasa di pinggir jalan itu kan? Betul. Ya kemarin aku jajan kayak gitu. Itu jajanan Iya, itu jadi sarapan saya tiap pagi. Iya. Karena Hongkong ini sangat unik sekali dengan makanan-makanan yang berbeda macam-macam gitu ya. Oh iya betul. Jadi sangat. Udah pernah pulang kakak? Pulang. Untung terakhir aku pulang itu di Desember 2019 sebelum COVID merebak ya. Maksudnya ada COVID tapi kan belum di Hongkong. Begitu saya Desember pulang, kebetulan kalau kata saya sih itu sudah diatur sama Tuhan ya. Karena biasanya saya nggak pernah pulang di Desember. Karena biasa Desember itu saya ngerasa Hongkong paling cantik di bulan Desember. Jadi saya tidak pernah mau pulang kalau Desember. Tapi saat itu acara kumpul-kumpul keluarga. Nah terus yang dari Australia pulang, terus maksudnya yang dari Hongkong pulang. Nah terus saya disuruh, ayo kamu pulang juga katanya, kata saya. Terus saya bilang nggak mau, karena saya biasanya paling nggak mau pulang Desember. Cuman kemarin dia bilang kamu tuh nggak pernah kumpul keluarga katanya. Terus akhirnya saya pikir saya nggak tahu kenapa ya, saya pikir ya benar juga sih. Akhirnya saya waktu itu saya minta izin kerja, boleh nggak cuti? Ternyata boleh. Ya sudah, akhirnya saya cari tiket, dapat yang nggak mahal juga. Ya udah akhirnya saya pulang. Jadi untungnya saya pulang di Desember itu, jadi saya bisa melewati tahun baru itu di Indonesia. Jadi waktu saya pulang ke Hongkong itu Januari 2020. Nah pas waktunya udah mulai COVID kan ya. Jadi untung saya pulang karena setelah itu kan 2 tahun ini kan kita nggak pulang Indonesia kan 2020, 2021, sekarang 2022. Saya yakin juga mungkin 2022 saya belum merencanakan pulang karena karantinanya aja sudah 7 hari kan. Saya mikirin uang hotel karantinanya sih kan lumayan juga ya. Soalnya belum
saat kita pulang kita juga kan pasti akan mengeluarkan biaya lagi. Jadi sekarang ini ya saya tunda dulu lah. Begitu Kak Iya. Grace. Saya setuju Desember adalah cantik betul ya suasana Hong Kong. Iya, ya Iya. karena penuh dengan lampu-lampu. Maksudnya memang Hong Kong kota yang terkenal dengan banyaknya lampu. Tapi pada saat Desember itu kayaknya Beda. terlihat beda, terus suasananya juga Iya. adem-adem kan ya. Maksudnya saya ngerasa Hong Kong paling cantik tuh di Desember. Kalau saya itu di musim masuk setelah ini nih autumn ya, setelah sebelum dingin. Oh, Ya. dingin. Iya. Cuman saya menghindari masuk ke wilayah yang namanya Simsachoy. Itu di daerah objek wisata. Saya pernah masuk bermain ya, jalan-jalan ke Simsachoy. Lalu saya waktu itu kebetulan pengen bikin setelan jas, ya kan. Di situ kan banyak toko India tuh, penjahit-penjahit India. Iya, pasti itu di Chungking Mansion dia. Benar. Saya di Chungking Mansion saya jahit. Saya masuk ke dalam itu, saya lihat-lihat. Kemudian orang India bilang, "Sir, what can I do for you, sir?" No, saya bilang, saya cuma mau lihat-lihat. "Oh, this is very good, sir. Very good. Fantastic. We give you very good price, sir." Saya bilang, ya, dikeluarin semua, ya, namanya orang dagang, dikasih pilihan. Saya bilang, no, let me go out to walk around the mall, untuk jalan-jalan keliling mall dulu, sambil ngambil keputusan. I want to think, saya bilang gitu ya, dalam bahasa Inggris. You do not thinking too much, sir. If you thinking too much, you come back here, I will give you 100%, sir. This is very good, fantastic. Too good, sir. Too good. Bukan ceritanya informasinya sama banget gitu. Kayaknya keturunan sih. You don't thinking too much, sir. If you thinking too much, your head is going to explode, sir. Lalu Kak Sen dapat pelawak dari mana nih? Jadi gitu ya. Wah, aku juga bingung, kadang iki belajar bahasa Malangan teko endi, bahasa Jawa teko endi, Jawa. malam minggu ya begala kan, kades begala Kita kalau merana. yang itu hilang kalau di malam minggu. Iya, pasti. Tapi kakak serius, apa yang terjadi itu serius beneran, cuma Iya. you do not think too much. Ya, kok dia ngomongin saya, kakak ya. Aduh. You make up your mind, sir, because this is for you. I give you 1,750, saya tawar 1.500. Dikasih satu ekstra kemeja. Oh, Aduh. Ya, jadi indahnya Hong Kong itu bagi saya, kalau kakak dan bulan Desember mungkin Kak Grace juga sama, Mbak Eli, saya mungkin setiap bulan. Saya setiap waktu terus Kita setiap minggu Kak Grace. kita kalau amalan di sana bisa berkelaku. Coba nyanyi mungkin, Mbak Eli kamu kan penyanyi. Mbak Eli ingatnya Desember kelabu kayak apa lagu? Mencekam di bulan Desember. Wah, kita lihat nanti ya, biar penonton Aku penonton deras dan kejam hati kehor udah nangis sebentar nggak apa-apa, harus nangis. Oke. Saya mau nanya kakak, ya nggak? Iya. Kakak, kamu rencananya bagaimana? Mau pulang ke Indonesia atau menetap di sini atau sudah nikah punya keluarga di sini? oke. Kakak masih single. Masih. Kalau yang mendengarkan, kakak masih single, ya? Dicatat masih nomornya. single. Kalau ada Dicatat nomornya. nanti saya simpan ya Nomornya Nomornya ya. 999 ya.
Kalau ada yang mau dikenalin boleh. Nah, terus Pak Sam tadi tanya, kakak mau di apa di Indonesia, tergantung nanti yang ngelamar siapa. Kalau mau yang ngelamar tinggal di Hong Kong, di Hong Kong. Kalau ngelamar di Indonesia pulang kabeh, Pulang kafe. Pulang kampung. pulang kampung. Suami idaman kayak bagaimana? Waduh, suami idaman kayak gimana ya? Tadi saya juga dengar yang apa Mbak Eli juga kan perginya karena patah hati juga kan. Jadi Ah, Sama-sama terluka. Ini namanya terluka tapi tidak berdarah. iya, betul betul. Iya, titik banget. Kayak saya. Justru Kak Novi, kalau waktu masih belasan tahun mungkin kita nggak thinking ya. Kalau kita sudah kalau kita udah mature sih, kalau udah mature itu kita mau thinkingnya lebih banyak. Iya. Kalau kita Overthinking gitu. iya overthinkingnya. Kayaknya kalau kita mendapatkan seseorang yang kita berharap orang itu, ya saya sih pengennya of course yang baik hati. Cuman kadang Penyayang. namanya penyayang, sabar, cinta kita, dan hanya kita di mata dia cewek satu-satunya. Iya. Ya, kadang-kadang susah karena pada dasarnya kadang-kadang tuh cowok itu ya nggak tahu ini nanti menyinggung Kasem sama Pak. enggak. Bablas. Mereka saja. Iya. Mereka ditusuk-tusuk pun nggak akan pernah sakit mereka. Perasaan. Kita masih jomblo loh. Kak Grace, kita mau diundang lagi sama Pak Sel. Tenang, ada saya. Intinya saya nggak tahu dia. Kadang cowok itu bingung ya. Kalau kita masih nggak kasih kesempatan, wah kejar-kejar begitu kita didapetin, kadang-kadang kita ngerasanya disia-siakan gitu loh. Atau kayaknya nggak apa-apa tuh aku kenal, maksudnya dekat sama cewek lain. Nah, buat aku tuh bukan gimana ya. Nah, aku juga orangnya agak cemburuan, jadi saya ngerasanya ya yang nggak tahu ya, tapi Cewek itu cemburu wajar, kamu cemburuan kan, tapi artinya kalau cemburu aja apa juga sayang kan, kehilangan kan, nah gitu. Cuman mungkin selama ini memang belum menemukan yang setia, yang mungkin bisa akhirnya membuat aku juga akhirnya jatuh hati. Aku susah jatuh cinta juga sih, karena aku kadang ngerasa gini, kalau ada cowok bilang gini, Kak, I love you. Gombal lu. Jadi iya. Aku nggak gampang percaya sama cowok yang gampang bilang I love you. Kalau dia gampang mengatakan I love you, artinya dia gampang juga mengatakan kepada yang lain. Orang lain, betul. Kita tos ya. Iya, tos Grace. Buat saya itu, saya lebih suka berteman dulu. Dan apakah nyambung ngomongnya, terus begitu apakah dia itu orang yang baik. Kalau kita mau tahu orang itu siapa, ini pengalaman ya, jadi kita harus jangan disimak ini, tapi kita juga harus tahu teman-temannya, karena pada saat kita tahu teman-temannya, kita tahu bahwa dia tuh akan seperti teman-temannya itu gitu loh. Ya. Begitu Kak Grace. Bukannya apa cowok idaman kamu bukannya yang keren, naik mobilnya Ferrari ya. Kalau saya itu ya, saya tuh maunya yang cukup aja lah Pak Sam, cukup. Kak Sam. Kalau mau berwibawa, bawa mobil. Bawa mobil datang. Ya, bawa Mercy. Enggak lah. Kalau enggak buat aku enggak, justru aku enggak perlu yang bawa Ferrari. Yang bawa Ferrari itu gampang diciduk cewek-cewek muda nantinya. Enggak usah. Yang penting dia itu baik hati. Juga kalau kita bawa keluar juga nggak malu-maluin, maksudnya ya, betul. Dia ganteng lah gitu ya, pas gandeng becek. Nah itu dia.
digandeng kayak becek pas nih loh. Iya. Iya mas. Digandeng di becek-becek. Enggak, nih. Tapi pengalaman ya, emang pengalaman ya. Ini saya sharing aja. Nggak tahu bener apa ini teman-teman semua yang punya suami ya atau yang sudah bercerai ya, mungkin waktu masih sayang pacaran dia bilang, aduh kamu kesandung batu, dia bilang batu lu dasar lu ya nggak, katanya. Giliran udah nikah 10 tahun, Pernah nggak kayak gitu? ya, giliran udah nikah 10 tahun, waduh dia bilang kesandung batu. Aduh, mata kamu kemana? Itu batu gede-gede begitu gak dilihat. Ya begitulah cowok ya. Berarti hati-hati. Artinya cowok itu kan berubah kan kalau sudah mendapat. Iya dia berubah paling. Berubah ya. Jadi Padahal kalau cewek berubah, cowok udah nggak suka. Kalau cewek yang tadinya mungkin langsing, begitu kawin nikah jadi melar-melar dikit, udah mulai, kok kamu berbeda ya, nggak sopan. nggak sopan. iya jadi gembrot. Gimana? Padahal kan kalau gembrot itu kan ada bagusnya kan, bantalannya empuk dong harusnya. Itu guling itu. Buat senderan ya. Maka itu saya pikir bagi wanita itu seorang pria ideal itu nggak ngerokok, nggak minum, nggak judi, nggak bohong, nggak selingkuh, ya. Iya. Nggak lemah, nggak boros, nggak malas, ya. Dan nggak ada. Itu nggak ada. Iya, orang itu nggak ada. Kadang nggak ada. Iya. Ada yang kadang katanya setia gitu kan, di depan istrinya doang ngobrol setia, di belakang nggak tahu. Setia. Yang nggak minum, nggak ini, tapi dia cari cewek sama aja bohong. Iya. Enggak. Kadang setia itu bisa juga jadi seperti setiap tikungan ada gitu ya. Nah, nih cowok atau cewek atau manusia tidak ada yang tidak ngebohong. Ya, pasti di dalam hidup mereka atau kita pasti ada ngebohong, ya nggak kebohong, kita ngebohong sama ibu, ngebohong sama bapak. Dia bilang, kemarin gimana ujian, bisa nggak? Bisa, bagus pak, 100 angkanya katanya. Waduh, pas diteken rapotannya, ya nggak, baru 50. Dia nggak bohong berarti kan. Kalau bohong yang baik nggak apa-apa. Kalau dia mau bohong ini, aku paling cantik bukan? Oh iya kamu paling cantik. Itu kan bohong juga pasien. Nggak apa-apa. Menyenangkan, nggak apa-apa. Sama istri sendiri atau sama pacar sendiri nggak apa-apa. Oh iya, itu beda lagi dari tadi. Iya, kalau misalnya itu cewek cantik ya, apa saya cantik. Itu cewek cantik, meskipun emang benar itu kan realita yang menyakitkan. Iya nggak? Iya. Aduh, kamu paling cantik dunia ini ya nggak? Aduh, pasti ngebohong. Iya, meskipun kita tahu itu berbohong, tapi kan kita senang. Cewek itu pada dasarnya suka dipuji lah, ya nggak? Suka dibohong. Bohong itu. Kalau dia nggak dipuji sama suaminya, dia dipuji sama laki orang lain. Iya. Iya kan? Jadi juga harus dipuji dikit lah. Apa begini? Apa kamu pernah nggak istilahnya mengalami lu pacaran, lu selingkuh, gue juga bisa selingkuh gitu, ya nggak? Oh enggak, buat saya gini, kalau pacarannya dia selingkuh, itu langsung saya putus. Karena buat saya itu di dunia ini masih nggak cuma dia cowok gitu. Jadi buat saya tuh saya nggak mau jadi kayak saya ikutan selingkuh, ngapain? Maksudnya orang seperti itu saya pertahankan. Ya udah, saya mendingan udahan. Kali selingkuh akan terusan seperti itu. Iya betul. Iya, nggak ada pepatah kata kayak dunia ini nggak daun kelor ya apa? Betul. Selebar daun kelor. Selebar daun kelor. Jadi di laut masih banyak ikan yang lain. Ikan udang. Ikan Dan kalau misalnya yang kayak gitu, bilang aja sama cowoknya, pergi aja ke laut sana,
Kita cari ikan lain, kita cari ikan lain. Mancing sana di sana, mancing banyak ikan Mancing gitu. dulu katanya. Kamu Oh, singkir. kakak, kamu Ya, kamu ya. ingin suami yang beda umur sama kamu berapa tahun? 1 tahun atau seumur, atau saya mau suami saya lebih 5 tahun di atas saya, atau 10 tahun di atas saya, atau 20 tahun di atas saya? Waduh, saya sih, saya punya prinsip, saya punya prinsip dari dulu saya punya prinsip tuh sebenarnya awalnya tadinya maunya lebih tua dari saya. Berapa Tapi tahun? sebenarnya tadinya saya maunya lebih tua dari saya 2 tahun minimal. Oh. Maksimal 10 tahun tadinya nih. Tadinya. Tapi sekarang Tadinya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tuh kadang-kadang suka berpikir sendiri karena selera saya tuh masih selera waktu saya umur 20-an. ya, Jadi saya pikir, tapi kan umur bertambah. Jadi Ya. kadang-kadang saya pikir nggak apa-apa lah ya dapat daun muda kalau memang daun mudanya mau sama kita. Betul nggak Kak Grace? Nah, sekarang tapi daun jangan juga ya sampai ketuaan lah Pasien. Sekarang- Maksimal mungkin 10 sekarang- tahun perbedaan. sekarang pemikiran tahun apa nih? Sekarang pemikirannya ya umur bukan itu hanyalah number sih. Iya. It's only a number. Jadi buat saya Yes, I remember. ya yang penting masih lelaki sejati, perkasa dan bertanggung jawab sih. Oke, Not thinking too much. Dan tingin sudah. itu umur 20. Sekarang kamu pemikirannya gimana? Apa cari yang bagaimana, yang tetap 2 tahun di atas, 10 tahun di atas, atau gimana? Enggak, buat saya sih sekarang ini yang penting umur, yang saya bilang umur bukan satu masalah. Yang penting memang cocok diajak ngobrol, nyambung, terus begitu ya nyambung lah intinya gitu. Ada rasa gitu. Yang penting itu. Kalau menurut saya umur sih nggak ini ya, bukan patokan. Oh, kalau kekecilan daripada kamu kan berondong katanya ya. Dulu saya nggak mau Pasien, kalau sekarang saya bangga dong dapat berondong. Oh. kan tadi bilang kamu tante girang lagi ya. Iya, nggak apa-apa dong. Kalau tante girang kan berarti kan girang kitanya girang, nggak apa-apa. Gembira, Mau gembira. dikatakan nenek girang pun nggak apa-apa kalau Oh. memang kita yang girang, ya nggak. Oh. Iya nggak, Kak Novi? Iya. Benar, cengli. Kalau Kak Novi pasti iyalah. Ya, kakak tadi mengatakan bahwa masih berapa lama lagi Kak, di Hong Kong rencananya? Setelah nikah atau bertemu dengan orang Hong Kong ya wah, oke. Indonesia ya oke ya. Gitu ya Kak ya. Iya, kalau kata saya sih, saya tuh dulu saya pernah kayak mempunyai rencana, saya kayak dulu waktu saya masih SMA, saya berpikir saya maunya menikah umur 25, ternyata tidak akan kelewat gitu. Lewat. Terus begitu akhirnya 30. saya sudah berpikir ya lewat. Wah, sampai Jangan tanya lagi Mas saya. Nanti saya gepak. Intinya gini, setelah itu saya berpikir ya kalau kita apa ya, kita kayak mengultimatum diri kita sendiri, artinya kita akan gegabah untuk mencari, dan pada saat kita mencari, kemungkinan kita akan mencari orang yang salah. Dan saya nggak mau seperti saya juga punya teman yang akhirnya cerai, terus atau tetap masih dalam pernikahan karena tidak boleh bercerai, tetapi tidak bahagia. Jadi saya melihat semua itu hanyalah seperti panggung sandiwara. Jadi buat saya berpikir kalau memang belum menemukan atau ya saya nggak mau, orang kadang bilang, waduh umur kamu udah, jangan lama-lama pikir, udah langsung aja embat gitu loh. Yang penting kamu dulu. Kalau jadi enggak apa, yang penting sudah pernah kawin. Nah, buat saya prinsip seperti itu bukan prinsip saya. Buat saya daripada sakit hati itu, karena saya merasa pacaran
diselingkuhin aja, itu saya sudah merasa sakit hati banget daripada saya ngerasa sudah nikah, itu kan bukannya apakah lebih sakit lagi. Jadi Iya. saya menghindari hal seperti itu. Jadi saya pikir Oh, lebih baik kita tuh benar-benar berpikir untuk, karena yang namanya keluarga itu kalau Iya. kita punya anak dan kita akhirnya berpisah, yang kasihan tuh anak. Jadi Kasihan. itu ya, buat saya tuh saya nggak mau membuat apa ya, maksudnya keluarga yang tidak bahagia, dan saya tidak mau membuat keluarga yang hanya pura-pura bahagia. Jadi buat saya itu betul. lebih baik kita terlambat daripada kita buru-buru tapi salah gitu. Itu yang paling tepat. Iya. Benar. Saya mau nanya, tapi itu konsepnya tidak sesuai dengan orang-orang yang dari kampung ya. Iya. Masuk, Ya. masuk. Eli atau Kak Grace, gimana? Arema. Arema no komen nih. Eli, kamu nikah atau umur berapa? Umur 20, Eli. Saya nikah umur 18 tahun. Waktu itu gini, ceritanya orang tua saya tuh, saya sebenarnya kepingin kerja dulu waktu itu kan. Saya memang suka kerja orangnya, suka belajar. Terus orang tua saya tuh, kan saya punya sakit jadi dulu entah kenapa itu sering kejang-kejang gitu. Sakitnya saya itu. Terus orang Jawa tuh bilangnya gini, kalau anak yang sakit jadi gitu, Dinikahkan. katanya kalau udah nikah yang sembuh tadi itu bukan masalah terus dinikah sembuh sih, udah memang bawaan dari lahir mungkin kayak gitu. Terus orang tua saya kayak ketakutan kalau punya anak cewek sakitnya begini terus, gini-gini, kayak takut gitu kan. Akhirnya waktu itu saya masih kenalan sama suami saya, mantan suami saya itu, kitanya masih belum ngapa-ngapain sih, maksudnya masih kenalan aja gitu. Terus orang tua saya kayaknya tuh suka banget sama dia, bukan saya yang suka ya intinya. Terus tiba-tiba aja kayak, oh itu anak bener, nggak minum, nggak apa, kayaknya tuh anaknya setia gini-gini. Malah kadang kayak saya tuh merasa kayak dipaksa untuk menikah, dijodohin kayak gitu. Sebenarnya kita belum apa-apa, sementara saya sendiri punya seorang cowok yang lagi pergi waktu itu ya, dia bilang lagi pergi ngeraih cita-cita, ya saya nungguin dia 3 tahun ya. Setibanya dia ke rumah lagi, orang tua saya bilang, kamu harus nikah sama ini orang, kalau enggak ntar ibu saya ngajak bunuh diri waktu itu Kak Sen. Terus saya milih siapa coba? Terus mau nggak mau, saya harus belain dengan orang yang saya sayang, orang yang saya suka selama ini, saya tunggu 3 tahun, ya nggak bisa jadi milik saya, ya udah. Terus akhirnya saya ini sama orang tua saya, nurut lah, ibunya seorang kampung. Akhirnya dipaksa-paksain kita menikah, akhirnya ya nggak jadi kan, cerai juga sih akhirnya. Berapa tahun sempat? Saya nikah terus punya anak itu, terus akhirnya dari 2000 berapa ya? Dari 95 ya kayaknya saya menikah. 99 nikah, tahun 99 saya cerai. Waduh, cepat sekali ya. Iya. Kayak kakak bilang tadi ya nggak? Nikah. Iya, saya kadang tuh kayak gini, aduh, pernikahan dini itu memang membuat saya kesiksa lah intinya, kayak masa depan saya belum sempat untuk nakal, untuk apa gitu, kayak Kak Sen, maksudnya belum selesai nakalnya, itu harus tanggung jawab sama anak-anak saya gitu. Maksudnya kamu belum pernah pacaran sama si A, si B, si C, apa X ya? Ya pacarnya cuma satu itu, maksudnya sebetulnya 3 tahun tiba-tiba itu. Kalau muda mungkin emosinya belum stabil ya, masih labil gitu ya, masih cepat emosional, kemudian wawasan masih sempit ya. Ya. Oke, kembali ke Makanya sekarang belakang. saya takut untuk menuju ke rumah tangga lagi tuh, sampai sekarang tuh saya kayak kakak tadi bilang ya, kayaknya tingginya semakin tumat. Overthinking. Nasihat, Overthinking.
pojok ke susu. Yang penting yang itu cari yang benar-benar gitu loh kan. Menurut saya sih, saya nggak ngerti ya, mungkin kalau di kampung masih sekarang ini juga masih ada yang namanya dijodohkan ya, masih ya. Masih sih kayaknya. Enggak. Ya untungnya kita yang di kota sih lebih ini ya. Ya kakak, Tidak. kakak saya apa namanya, pernikahan melalui perjodohan orang dulu ya, saya suka bingung. Itu kok awet gitu loh. Nah, Awet ya. saya pernah tanya dulu sama tante saya. Tante saya cuma ngomong begini, justru kalau orang dijodohkan, itu pada saat dijodohkan, dia tuh merasa bahwa oke, ini adalah pasangan hidup saya sampai mati. Jadi dia tuh mau nggak mau, dia harus terima nasib, Komitmen ya. komitmen. Dan justru karena dijodohkan, jadi dia belajar gitu loh. Oh, ini orang, jadi ibaratnya di pemberian dari orang tua. Jadi saya itu harus menyelaraskan hidup dengan dia. Jadi sama-sama kayak komitmen, sama-sama kayak yang dia nggak suka ini, yang saya suka, saya kayak toleransi. Gitu. Jadi mereka tuh belajar lagi saat mereka sudah menikah, malah jadi tambah karena mereka memang punya prinsip, punya tujuan. Aku adalah punya kamu dan kamu adalah punya aku. Prinsipnya itu udah. Itu yang bikin awet. Iya, itu yang bikin awet. Kalau pilih sendiri, jadi mereka akan merasa, aku salah pilih nih, gitu loh. Jadi kayaknya dia bisa semena-mena, aku udah nggak ada cinta, kan kalau aku pilih sendiri udah nggak ada cinta, udah hambar, ya udah bubar. Bedanya gitu. Kalau dengan orang zaman dulu tuh Melakukan hubungan seksual ekstramarital, seksualnya sebelum pernikahan, di pergaulan bebas itu udah keburu keblinger istilahnya Kak Grace pada waktu masuk ke pernikahan. Dan kadang-kadang apa sih namanya, suami istri itu kurang saling menghargai dibandingkan kalau dia dijodohkan ya dalam hal ini. Karena pada waktu kita nikah kita lihat aslinya, karena pada waktu pacaran mungkin pakai topeng ya. Saya ini ya, padahal dia sendirian tapi dia nggak kasih lihat ya. Padahal dia nggak suka makan bebek, tapi dia karena cinta dia makan juga bebek. Begitu nikah kita nggak bisa ngumpetin lagi apa adanya. Mungkin itu yang menimbulkan kok. Iya betul. Bubar sebuah pernikahan bisa ke hal-hal detail yang kita tidak bisa sebelum nikah. Buat hitam di atas putih, saya ini orangnya cemburuan, kamu harus bisa terima, setuju misalnya. Baik Dan kalau gitu. juga Kak Novi, sekarang ada yang namanya prenup agreement kan. Orang-orang yang menikah itu suka ada prenup agreement kan. Kalau kamu berubah atau kalau kamu nanti cerai atau gimana, ada. Saya juga kadang nggak ngerti ya. Maksudnya nggak percayanya itu ya kita sekarang sama yang namanya manusia sampai pada saat kita nikah. Kalau orang yang bikin prenup itu kan artinya dia takut dong kalau sampai pernikahannya gagal. Artinya mereka harus bikin perjanjian sebelum kalau nanti pisah seperti apa gitu loh. Atau jadi kadang-kadang menurut saya sebenarnya cinta itu jadi kayak apa sih, hal yang menurut saya cinta itu adalah hal yang berharga sekali karena orang yang mendapatkan itu adalah orang yang beruntung sekali dalam hidupnya. Menurut saya sekarang. Karena menurut saya tuh cinta yang sejati itu susah sekali dicari. Ya, dengan cinta saya sedikit tambahkan aja. Ketika saya jatuh cinta beneran, saya nggak pernah ngerti arti cinta nih. Lalu ini kita sedikit bicara seru juga nih mengenai cinta. Saya nggak pernah ngerti arti cinta. Tapi ketika saya ketemu dengan orang yang saya cintai, perasaan saya mungkin ini cinta. Is it possible? Is this love gitu loh ya? Ternyata tidak menjadi milik saya. Ya kakak. Tapi ketika saya tidak begitu cinta, saya berpura-pura cinta, kita jadian, akan masuk dalam rumah tangga. Setelah itu laki-laki itu memiliki otak kiri ya, dominan, mengambil keputusan, mempertimbangkan, simple,
Sementara wanita otak kanannya lebih ke imajinatif, multitasking, melakukan beberapa hal, emosional, kemudian senang belanja, senang bisnis, ya. Tapi shopping itu salah satu hiburan, kemudian dengerin acara nongkrong bareng juga satu hiburan. Ya, menarik sekali apa yang dikatakan mengenai cinta tadi ya. Sampai mana tadi kakak, silakan lanjut ya. Ya, menurut saya sih kalau kita bertemu dengan, maksudnya kita mencintai orang yang memang benar, itu adalah sesuatu yang beruntung sekali, anugerah menurut saya. Karena banyak saya lihat orang yang menikah itu karena Tidak dasar cinta. sudah tidak rasa cinta. Mungkin karena rasa, karena saya kalau nikah dengan dia saya makmur, satu. Atau yang kedua, nikah karena setelah saya nikah saya dapat status bahwa saya sudah menjadi maksudnya istri gitu loh. Jadi nggak bikin malu keluarga gitu kan. Ada orang yang nikah karena posisi atau uang. Jadi buat saya itu sesuatu yang sebenarnya menyedihkan sih. Saya berusaha, sebenarnya saya mencari cinta, saya mencari, tapi saya juga tidak kesusu. Saya tidak mau seperti orang yang maksudnya seperti kelihatan kayak desperate gitu. Karena menurut saya tuh ya jangan. Karena kalau kakaknya terlihat desperate, saya yang jatuh cinta lama-lama. Jangan, Sanofi. Jadi kalau kata saya itu sebaiknya itu sebagai seorang, saya menganggapnya gini lah. Meskipun kita wanita beda dengan wanita, tapi menurut saya justru wanita yang baik itu kan yang udah berumur lama. Tapi menurut saya, iya. Tapi menurut saya gini, wanita yang menurut saya yang berharga itu harus wanita yang bisa menghargai dirinya sendiri. Baru dia bisa dihargai oleh orang lain. Jadi buat saya sih, saya berusaha untuk, ya maksudnya untuk tetap keep cool gitu. Seperti kalau kita melihat bebek, kalau kita bebek berenang itu kan bebek kan tenang gitu kan, tapi kakinya tuh udah cepat sibuk kan. Artinya kalau buat saya gini, saya hanya sibuk berdoa saja. Jadi sisanya kita serahkan kepada yang di atas. Kepada Tuhan, iya kepada Tuhan. Dan setiap fase ya, tapi saya boleh tambahin ya. Kalau nikah itu emang jangan. Jadi ini mungkin baik untuk teman-teman semua yang punya anak cewek ya, punya anak cewek ya. Mungkin zamannya kan sudah berbeda, jadi harus diperingati kepada mereka. Internet ya. Bisa dinasihati kepada mereka bahwa jangan nikah jangan nikah terlalu muda ya, dan juga kalau memilih pasangan juga jangan terlalu sama umurnya. Setidaknya cari yang lebih 5 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun di atas. Karena itu beda pikiran itu, iya ini benar. Karena itu kalau sama-sama ini namanya anak muda, itu banyak emosinya, ya banyak emosi. Lu emosi, kenapa bisa keluarga itu bisa berantakan atau bercerai? Ya itu gara-gara emosi, ya itu gara emosi, gara-gara uang, ya macam-macam atau selingkuh, ya. Dan kalau emangnya istilahnya, karena saya berasa wanita itu cepat menua, jadi tua, cepat lebih tua, ya cepat lebih tua, cepat ribut, ya. Nah ini kamu perhatikan, ya perhatikan. Karena saya rasa makanya kenapa kita bedakan 5 tahun ya, karena cowok ini istilahnya, istri saya ini muda sekali, muda selalu, ya. Jadi pandangannya tuh lebih matang, ya. Pokoknya itu saya berasa begitu, ya. Jadi kita disayang terus, kita disayang terus. Saya sepakat itu cocok banget ya. Tapi saya juga setuju dengan apa yang dikatakan sama kakak, bahwa kalau kakak atau seorang wanita menemukan cinta
itu luar biasa. Akhirnya kakak hanya bisa berdoa kepada Tuhan saat ini. Ya kalau memang akan dipertemukan dengan cinta, dengan seseorang yang dicintai dan mencintai, ya baiknya itu luar biasa. Dan apa yang saya katakan itu betul banget. Cari yang sedikit lebih tua, emosinya penting. Ketika kita dalam rumah tangga tidak selalu bahtera rumah tangga, orang berpikir, oh nanti kalau saya punya banyak duit saya akan jadi bahagia. Oh nanti kalau saya punya istri cantik saya akan lebih bahagia. Oh nanti saya kalau punya suami lebih muda saya akan bahagia. That is not so. Tidak selalu seperti itu. Fakta hidup. Ini dua pria yang pengalaman hidupnya makan asam garamnya kebanyakan ya, sampai darah tinggi. Saya kebanyakan. Tapi saya bingung ya dalam pengalaman karena saya termasuk generasi milenial, kakak ya, jadi saya termasuk sedikit jauh lah di bawah dari kak saya, jadi saya banyak belajar dari kak saya mengenai hidup itu. Saya sih jauh banget dari pasien. Sama saya juga. Saya di antara ini. Iya, saya di antara ini dan di antara ini dan kak saya. Sebabnya saya tuh istilahnya kalau orang tua, ya, ini harus dari orang tua, ya. Jadi karena saya tuh makan garamnya itu udah banyak, ya. Jadi darah tingginya dijaga ya. Dan saya juga melihat dan mendengar juga sudah banyak, ya. Kenapa teman-teman semua, ya nggak, saya bilang kamu mau nikah tahun bulan umur berapa? 18. Wah pasti bercerai. Ya nggak, istilahnya 18 ke 70 itu kan masih berapa puluh tahun. Ya nggak, istilahnya kalau cowok itu cepat bosen. Cewek itu, wanita itu lebih setia memang daripada cowok. Iya, betul. Itu udah diakui itu. Itu benar. Ya kan? Kenapa saya selalu menanyakan kepada ibu zaman dulu ya, terutama zaman ayah kita, ya selalu percintaannya atau pernikahannya itu selalu bertahan. Awet. Tadi dibilang sama kakak itu. Apa yang betul dibilang? Jadi formulanya itu apa? Resepnya? Ya, jangan lihat Facebook. Enggak, sebenarnya sih melakukan sekarang komitmen itu susah dikali. Mungkin ada topik lain. Iya, kakak apalagi yang ingin disampaikan di penghujung obrolan kita ya, kasihan ya. Pada teman-teman kita nih yang di Hong Kong nih ya. Silakan kakak. Kepada teman-teman kita di Hong Kong, ya kita harus sabar. Terus kalau memang yang sudah menikah, ya kita harus berusaha untuk maksudnya menjalin hubungan dengan suami sendiri lah ya. Kadang-kadang kita yang jauh itu banyak godaannya. Nah kita itu harus lebih ya banyak berdoa juga supaya harus tergoda. Terus kalau untuk yang single, kita tuh kalau kenalan lewat Facebook, lewat mungkin sosial media ya, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita gampang tertipu, karena sekarang ini juga banyak penipuan yang mengatasnamakan cinta. Jadi juga kita harus pintar-pintar, jangan sampai kita tertipu, karena kita sudah capek-capek kalau itu kan kita mau cari uang untuk masa depan kita. Jangan sampai uang yang kita cari itu juga habis sia-sia karena tertipu. Mendingan kita sama-sama berdoa dan pelan-pelan mencari jalan ke susu. Pokoknya sampai ketemu orangnya, udah ketemu baru, maksudnya ya ketemu kenalan keluarganya, baru kita bisa percaya orang itu. Jangan cuma lewat sosial media terus percaya aja, minta dikirim uang. Itu saran saya, jangan sampai kita maksudnya mencari cinta dan akhirnya kita kehilangan apa yang sudah kita cari selama. Banyak terjadi. Sama-sama Pak Sam. Makasih banyak ya kakak atas kehadirannya di acara Radio Nongkrong Baru, dan kapok nanti kita undang lagi ke Oh pasti nggak apa-apa ya, asal Pak Sam undang saya pasti ngasih. Oke. Ya, salam sehat selalu, semoga sukses. Assalamualaikum. Oke, bye-bye.
Ya, para pendengar, kita masih ada beberapa menit lagi. Saya mau menutup ya dengan ini ada sebuah speech mengenai ayah kan. Semoga teman-teman bisa besok kan International Father's Day ya. Nggak tahu kalau di Indonesia Father's Day-nya kapan ya, mungkin bulan Desember ya kan Ovi ya. Tapi International Father's Day itu besok Minggu 19 Juni. Jadi ini saya mau putarkan sebuah cuplikan ya untuk teman-teman, dan setelah itu saya akan memutarkan sebuah lagu yang dari teman kita Suci Suryati dan Ita Tafiani ya, lagu barunya ya. Sampai di sini saja, jangan lupa besok hari Rabu bersama Pak Haji Muhammad ya kan Novi ya. Rabu minggu berapa sih lupa saya. Minggu depan. Betul. Iya. Dengan acara rohani Pak Ustadz Haji Muhammad ya, di YouTube ya. Di YouTube. Anda juga bisa dengar melalui Facebook. Iya. Baik, kalau gitu saya closing ya. Iya. Waktu yang berdua temukan kita ya, sahabat Radio Dokter Baru, saya waktu doa yang memisahkan kita, dan yang fana adalah waktu kita abadi, menurut detik demi detik rangkaiannya seperti bulan sampai satu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu kita abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Grace, Kak Eli ya, dan para pendengar semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa di like dan di komen ya, dan di follow ya Facebook kita ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. 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 Ngomong apa ya? Pertama, aku berterima kasih kepada guru-guru dan bapak kepala sekolah atas bimbingan dan motivasinya. Makasih. Ayah berhalangan hadir karena ada kesibukan. Tapi mungkin dia juga gak menyangka aku bakal berdiri di panggung ini. Kalau tahu, pasti dia datang. Nyusul kalau gak hadir. Terus apa ya? Oh iya, aku ada di sini pastinya karena ayah. Nah, aku cerita tentang ayahku aja deh. Mumpung yang ada, salah sendiri gak datang, jadi gak bisa protes. Ayahku ini pribadi paling unik yang aku kenal. Kadang bikin bingung, sedikit urakan, dan yang pasti keras kepala. Suatu ketika aku pernah protes, ayahku keras kepala jadi orang. Dia bilang, kalau gak keras, yang berkepala namanya. Ya gitulah. Jalan hidup yang dia pilih adalah menjadi aktor di dunia seni peran. Walaupun cuma seorang figuran. Sebuah profesi yang cuma jadi pelengkap dalam sebuah adegan film. Figuran. Ayahku tidak pernah pilih peran. Semua dia jalani. Dari sebelum aku lahir sampai hari ini. Dia bilang, tidak ada peran yang kecil kecuali aktor yang kerdil. Tapi dalam hidupnya, peran yang paling dia sukai adalah peran menjadi ayahku. Sebuah peran yang sama sekali tidak mudah. Karena kelahiranku memisahkan dia dari satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Ibuku. Ibu meninggal saat melahirkan aku. Sejak saat itu, ayah merawat dan membesarkan aku sendiri. Kerja dari pagi sampai
laki-laki gak peduli pada sendiri. Ada perasaan sedih dalam hatiku. Kasihan ayah. Aku sempat berpikir, jika aku tidak dilahirkan, mungkin hidupnya tidak akan sekeras ini. Jika aku tidak pernah ada, mungkin ayah hari ini masih bahagia bersama ibu. Karena itu, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Aku ingin menghentikan penderitaan ayah. Jika aku kuliah, ayah akan memperpanjang episode-episode penuh keringat dan air mata dalam pertunjukan hidupnya.